Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Samuel pasal yang kelima ayat 1-5. Judul renungan kita pada hari ini adalah penggenapan penuh. Seorang pemuda tergeletak kesakitan karena digigit ular. Dia lalu ditolong oleh seorang kakek. Tak disangka pemuda ini adalah saudagar yang kaya. Kepada kakek dia menjanjikan 20 keping emas. Padaku ada 5. Sisanya aku berikan nanti, janjinya. Berapa hari kemudian pemuda itu kembali, ini 15 keping sisanya. Katanya, kakek itu terharu, tak kusangka kau kembali. Padahal 5 keping emas saja sudah cukup untukku. Di usia muda, Daud diurapi Samuel menjadi raja atas Israel. Di Samuel pasal yang ke-16 ayat 13. Sudah hari pengurapan itu, Daud tidak langsung naik tahta. Pengurapan ibarat janji Tuhan. Ketika Daud melangkah menuju pintu penggenapan janji, dia menemukan bahwa jalan-jalan di sana tidak mulus. Saul dan pasukannya tak henti-henti memburu Daud. Seperti telur di ujung tanduk, nyawa Daud sangat-sangat terancam. Tetapi Tuhan tidak melupakan janji-janjinya. Dengan cara yang ajaib dilupakannya si penerima janji itu dari pengejarnya. Sampai di satu titik Daud berhasil menjadi raja atas Yehuda, satu suku di Israel. Faktanya, Tuhan bukan pribadi setengah jalan. Penggenapan janji Tuhan tidak pernah berkurang dari isi janji itu sendiri. Pada akhirnya, Tuhan menjadikan Daud sebagai raja atas seluruh Israel. Janji Tuhan bukan janji sembarang janji. Begitu juga itu terucap dari mulutnya, itu sudah sepaket dengan waktu penggenapannya. Jangan dulu berpuas hati, andaikan sekarang ini kita baru mengecap nikmatnya kemasan dari janji-janji Tuhan. Sebaliknya, rindukan penggenapan penuh dari janji-janjinya yang akan digenapkan tepat pada waktunya. Oke, mari kita lihat pembahasannya gitu ya. Daud, hari ini kita membahas Daud ya. Daud sang raja Israel yang memiliki kemampuan kepemimpinan walaupun masih muda. Oke, mari kita baca 2 Samuel pasal yang kelima ayat 1-5. Lalu datanglah suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu raja mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu dia menjadi raja, 40 tahun lamanya dia memerintah. Di Hebron dia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem dia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Saudara, mari kita lihat ayat pertama ya. Lalu datanglah segala suku Israel pada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini adalah darah dagingmu. Suku Israel ada 12 dan mereka semua dapat disatukan di bawah kepemimpinan seorang Daud. Daud sebagai pemimpin memiliki kemampuan untuk menyatukan semua suku Israel. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk merangkul pihak-pihak yang berbeda dan mengajak mereka untuk memiliki visi yang sama. Jadi begitu ya. Tidak mungkin daripada kita semua ini, ya toh, memiliki kemampuan bukan kemampuan, memiliki cara pandang yang sama. Itu pasti nggak mungkin. Tetapi bagaimana caranya menghadapi orang yang berbeda-beda pandangan itu? Terus kemudian kita tarik mereka untuk memiliki satu visi yang sama. Nah, untuk memiliki satu visi yang sama inilah yang harus kita lakukan, gitu ya, sebagai seorang pemimpin. Saudara bayangkan ya, kalau misalkan ya ilustrasi paling gampang adalah perahu lah ya. Perahu isinya 10 orang. Satu misalnya mau dayung ke kiri, satu dayung ke kanan, satu dayung ke depan, belakang. Ya perahunya tidak maju-maju, tidak mundur-mundur, stagnan aja. Atau bergerak ke arah yang tidak diinginkan oleh semua orang. Alangkah baiknya, sebelum semua orang itu bekerja mendayung perahu, maka ada satu orang pemimpin yang mengatakan, goal kita, tujuan kita adalah ke sana. Maka semua dayung, mata, tenaga, pikiran, semuanya diarahkan ke pulau sana misalnya, ya ke pulau A gitu misalkan. Harus semuanya dayung ke pulau A. Jangan pernah matamu melihat pulau B dan ingin pergi ke sana, karena itu bukan visi kita. Apapun yang bukan daripada visi kita, maka itu tidak kita kejar. Ini jelas. Nah kalau gitu, dapat dipastikan seluruh perahu
pasti pergi ke A, tidak mungkin ke B. Ya, jadi bukan karena terkadang kita gini ya, terlalu cepat untuk terjun bersama, atau ibarat ilustrasi itu terlalu cepat ke perahu, terlalu cepat megang dayung, dan memiliki keinginan sama-sama untuk mendayung, tapi tidak tahu kemana arah kita untuk mendayung. Nah, ini yang repot. Jadi, harus memiliki satu visi, supaya perahu, tempat di mana yang kita mencurahkan energi kita, visi kita, tujuan kita, itu memiliki satu tujuan yang sama. Oke, mari kita lanjutkan. Kepemimpinan Daud dan awal kejatuhan Saul. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Jadi Daud ini memang menunjukkan benih kepemimpinan ketika Daud masih menjadi raja ya. Daud itu diberi kepercayaan oleh Saul, dan Daud menggunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan apa yang dilakukan Daud itu sungguh extraordinary, melebihi dari biasanya, sehingga orang-orang itu lebih mengagungkan Daud ketimbang Saul. Perhatikan baik-baiknya dalam 1 Samuel 18 ayat 6-7 dikatakan demikian. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu. Jadi Daud ketika berperang melawan orang Filistin dan orang Filistin kalah ya. Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi-nyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kalau Saul cuma ribuan, kalau Daud berlaksa-laksa itu berapa ya? 10 ribuan mungkin ya. Jadi Daud itu seolah-olah kalau dengar nyanyian kayak gini ya, Daud itu 10 kali lebih hebat daripada Saul. Wah, ini buat panas ini ya. Saudara, kita lihat reaksi Saul gimana, gitu ya. Oke. Nah, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud kok diperhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku kok diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya, nah ini Saul ketakutannya, jabatan raja itu pun jatuh padanya nanti. Sejak hari itu, gara-gara nyanyian perempuan ini loh, Saul itu langsung mendengki Daud. Nggak butuh waktu lama. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Tuhan berkuasa atas Saul sehingga dia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud enak-enak main kecapi seperti sehari-hari. Jadi Daud ini main kecapi bukan hari itu tok. Kan bisa saja karena kalau hari itu tok, Saul merasa terganggu, ngamuk, langsung ditombak. Tapi biasanya Daud main kecapi itu Saul ya oke saja. Sebelum ada nyanyian itu, nyanyian berlaksa-laksa dan beribu-ribu. Mungkin itu judulnya ya. Berlaksa dan beribu. Nah, itu judul nyanyiannya daripada yang dinyanyikan oleh perempuan-perempuan Israel itu. Laksa dan ribu. Nah, itu ya. Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tapi Daud mengelaknya sampai tidak cuma 1 kali, tapi sampai 2 kali. Ketika Saul tahu ya, Daud kok bisa ngelesi sampai 2 kali nih. Berarti Tuhan itu menyertai Daud. Sedang daripada Saul, Tuhan itu telah undur. Saul menyadari fakta itu. Dan itu semakin membuat dengki. Saudara, sebenarnya gini ya, apa yang dilakukan Saul ini sebenarnya merupakan salah kaprah. Saya coba mengilustrasikan gini ya. Saya kan suka sepak bola ya, jadi saya ilustrasinya tidak jauh-jauh dari sepak bola lah ya. Jadi kondisi Saul dan Daud itu seperti ini. Ibarat hubungan pelatih sepak bola dan striker yang haus gol. Ketika tim menang dan striker yang haus gol ini mencetak gol dengan fenomenal luar biasa banyak, atau hat-trick atau quad-trick atau quantrik gitu misalnya ya, dan berjumlah banyak, maka orang banyak akan memuji-muji, mengeluh-ngeluhkan seperti tadi ya, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Pemain itu setinggi langit, tapi tidak membicarakan strategi apapun yang telah diterapkan oleh sang pelatih. Akibatnya pelatih ini cemburu, marah, serta bilang ke manajemen klub, aduh, ini gua nggak mau lagi pakai striker bola yang haus gol itu. Nggak mau. Nah, saudara bisa nilai ya, apalagi yang sedang sepak bola ya. Nggak ada pelatih yang cukup gila yang melakukan hal tersebut. Bukan ya? Jadi
bukankah hal ini adalah perilaku orang yang tak menyadari perannya? Justru kalau pelatih itu memiliki anak buah yang striker yang tidak mampu mencetak gol itu tambah sedih. Ya toh, bener nggak? Kalau sehebat apapun strategimu, tetapi kalau finishing touch-nya itu tidak ada, kemampuan penyelesaian akhir lah ya dalam bahasa Indonesia, finishing touch, penyelesaian akhirnya itu tidak ada di depan gawang, aduh, ya nggak menang-menang, betul ya? Memang yang dipuji-puji adalah strikernya, pasti. Berita-berita pasti misalkan Erling Haaland mencetak 3 gol gitu misalkan. Atau Muhammad Salah mencetak 3 gol atau 2 gol. Harry Kane mencetak gol kemenangan yang luar biasa. Lewandowski luar biasa, Karim Benzema misalnya. Memang seperti biasa media-media itu akan selalu menyebut nama striker yang mencetak gol yang dianggap berjasa. Karena dengan gol-gol itulah maka timnya bisa menang. Itu yang tampak permukaan. Lah proses untuk terjadinya gol memang jarang dibicarakan. Tapi itu tidak kalah penting. Karena seorang striker tidak akan pernah bisa mencetak gol kalau tidak ada strategi yang cukup mumpuni. Atau penempatan pemain yang cukup mumpuni misalkan. Sehingga di balik kehebatan seorang striker, ada strategi pelatih yang mendukungnya. Perhatikan ini baik-baik ya. Di balik kehebatan seorang striker, ada strategi pelatih bola yang mendukungnya. Sehingga kalau striker itu dipuji hebat apa gini gitu, secara langsung dia juga memujimu kan, memuji pelatihnya juga kan. Nah pelatih yang ya ini kan memang cerita fiktif kan, kanak-kanakan ini. Pelatih cemburu, marah, minta pada manajemen klub untuk tidak usah pakai lagi karena hanya dia iri. Itu kejadian persis kayak Saul. Punya panglima perang hebat kayak Daud, harusnya enak toh. Enteng toh, setiap kali kirim perang menang, setiap kali kirim perang menang. Sehingga untuk masalah perang-perang musuh-musuh itu serakno Daud aja. Dia Saul ngurusi mungkin administrasi yang lain. Urusan misalkan dalam negeri, penataan kota, pengembangan bangsa Israel, masalah pelestarian budaya di Israel atau gimana gitu. Yang pokoknya yang tidak berhubungan dengan perang. Nah, tapi ternyata Saul gagal menyadari perannya dan kurang bisa menghargai kesuksesan dari anak buahnya. Jadinya ya model kayak gini. Ya. Nah, karakter Daud sebelum jadi raja ini kita lihat ya. Maka datanglah semua tua-tua menghadap Raja Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Yehowa, di hadapan Tuhan. Jadi gini ya. Daud itu tetap menjadi pribadi yang mengutamakan Tuhan sekalipun dia statusnya sudah menjadi raja. Karena seringkali ketika seorang itu sudah mencapai puncak kejayaannya, maka orang itu lupa melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Betul ya? Maka sejak pertama kali ketika mau diangkat pun jadi raja, Daud pertama kali mengadakan perjanjian dengan tua-tua Israel. Nah, kata-kata tua-tua ini juga penting. Nanti kita lihat ya. Tapi yang pertama kita lihat karakter Daud ini kenapa kok bisa seperti ini? Karena sejak dari mudanya dia juga demikian. Pertemuan pertama Daud dengan Saul adalah peristiwa dengan Goliat. Yang tercatat dalam 1 Samuel 17 ayat 36-37. Mari kita baca ya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, maksudnya Goliat, dia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena dia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Jadi, Daud didorong oleh rasa tidak terima ketika barisan tentara Allah diolok-olok oleh orang asing. Ayat 37, pula kata Daud, Yahweh atau Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Orang Filistin lebih besar daripada Daud. Beruang lebih besar daripada Daud. Singa mungkin lebih kuat daripada Daud. Tetapi apa yang lebih kuat daripada Daud tidak membuat Daud itu gentar. Terus kemudian Saul mengizinkan Daud, pergilah, Yahweh menyertai engkau. Dan kita semua tahu akhir ceritanya gimana Goliat dikalahkan oleh sebuah ketapel daripada Daud. Ya. Nah, kemudian kita lihat kontras Daud dengan Rehabeam. Maksudnya dalam memperlakukan tua-tua. Kita lihat dalam catatan 2 Tawari 10 ayat 4-11 ya.
ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Ayahmu ini Salomo ya. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dibebankan kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Kelihatannya konteks ini bicara ketika banyak pekerjaan-pekerjaan berat yang harus dilakukan ketika bait suci itu mau dibangun atau pada saat pembangunan. Nah, terus pada saat zamannya Rehabiam kan bait sucinya sudah selesai, ya toh. Jadi wajar kalau mereka minta keringanan pekerjaan dan lain sebagainya. Ayat 5, tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepadaku lusa. Karena Rehabiam masih muda, maka dia takut ngambil keputusan, yaitu wajar. Lalu pergilah rakyat itu. Setelah itu Rehabiam meminta nasihat dari para tua-tua. Nah, sama seperti Daud tadi ya, membuat perjanjian dengan para tua-tua. Yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Tanya loh ya. Terus mereka, tua-tua itu ngomong gini, jika engkau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Luar biasa ya. Tetapi dia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu dia minta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia berkata, begini harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kepada kami, tetapi engkau ini berikanlah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Wah, ini ungkapan kesombongan ya. Kelingkingku, yang seharusnya lebih kecil ya, dia katakan, ini lebih besar dari pinggang ayahku. Wah, ini majasi hiperbola ini ya. Maka sekarang ayahku telah membebankan padamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambahkan tanggungan kepadamu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Saudara, Rehabiam ini cari masalah. Dia mengabaikan nasihat daripada para tua-tua. Beda dengan Daud. Daud mengindahkan nasihat daripada tua-tua. Memberikan atau melibatkan tua-tua, orang yang lebih tua. Itu terlibat dalam pemerintahannya untuk mencari saran yang terbaik. Rehabiam terlalu sombong untuk melakukan hal itu. Sehingga, ya kita tahu sendiri, Daud menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Rehabiam menjadi orang yang tidak diperkenan. Usia muda dan durasi kepemimpinan. Daud berumur 30 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya dia memerintah. Daud memiliki usia yang sangat muda. Usia muda tidak menghalanginya untuk menjadi raja, masih 30 tahun. Kepemimpinan tidak dinilai berdasarkan usia, tapi berdasarkan kedewasaan karakter seorang dan level kepemimpinan yang ada dalam dirinya. Usia muda biasanya labil, tidak tahan gempuran atau permasalahan yang ada. Tetapi Daud bisa bertahan menjadi raja selama 40 tahun. Jadi Daud sekalipun berusia muda, bukan kualitas murahan atau kualitas rendah. Tapi sekalipun Daud itu muda, memiliki kualitas yang mumpuni. Karena kalau tidak memiliki kualitas yang mumpuni atau kualitas yang baik, maka tidak mungkin pemerintahan Daud bisa bertahan selama berapa? 40 tahun. Luar biasa ini Daud ini. Hal yang terakhir kita membahas Hebron dan Yerusalem. Di Hebron dia memerintah Yehuda selama 7 tahun. Ini cuma satu suku gitu ya. Kemudian di Yerusalem setelah 12 sukunya ikut semua, memerintah selama 33 tahun. Jadi semuanya total 40 tahun seperti yang ayat di atasnya. Jadi ayat 5 ini menunjukkan bahwa ada perpindahan ibu kota dari Hebron menuju ke Yerusalem. Dari Hebron yang kota kecil menuju Yerusalem yang kotanya yang lebih besar. Hebron adalah sebuah kota di wilayah Yudea Selatan, di tepi barat, West Bank ya. Di kota ini tinggal sekitar ada 120.000 orang Palestina dan 600 pemukiman Israel. Dengan sekitar 7.000 orang Yahudi tinggal di dekat kota Kiryat Arba di dekatnya. Hebron itu berjarak sekitar 930 meter di atas permukaan laut. Jadi ya hampir 1.000 lah ya di atas permukaan laut. Hebron terletak 30 km di selatan Yerusalem. Jadi jarak Hebron ini anggapannya kalau di Jakarta itu jarak Jakarta barat, daerah Cengkareng mungkin sampai daerah BSD Ayon gitu ya. Itu jaraknya 30 km. Ya, jarak Hebron ke Yerusalem. Kota ini terkenal dengan kota anggur, batu kapur, yang sekarang ya maksudnya ya. Itu ada bengkel-bengkel keramik dan pabrik gelas tiup. Hebron juga merupakan lokasi pabrik produk susu yang besar yang namanya Al-Junaidi.
Kota nama Hebron dicirikan oleh jalan-jalan yang sempit, berbelok-belok, rumah batu beratap datar. Nah ini kalau rumah batu beratap datar berarti mempertahankan tradisi kuno. Karena kalau kita perhatikan ya, Daud pada waktu kejatuhan sama Bathsheba, dia itu Daud berjalan-jalan di atas sotoh rumahnya. Itu artinya kalau misalnya gentengnya miring kayak genteng kita zaman sekarang, atau apa tuh bentuknya pelana ya, segitiga pelana ya istilahnya ya, maka yang terjadi adalah dia Daud itu tergelincir atau ya jatuh. Nah kalau misalnya Daud tuh bisa jalan di atas atap soto rumahnya, itu artinya atap itu datar. Ya, ternyata atap yang datar ini tetap dipertahankan sampai sekarang. Dan kemudian ada pasar-pasar, ya toh. Dan di kota ini, kota Hebron ini terdapat juga Universitas Hebron atau Universitas Politeknik Palestina. Jadi kurang lebih seperti itu mengenal Hebron. Kalau Yerusalem kita sudah lama mengenal ya. Itu kota yang besar, kota yang luar biasa, tempat adanya Bait Allah. Memang sekarang Bait Allah sudah dihancurkan tahun 70 oleh yang namanya Kaisar Titus, bawahannya atas perintah daripada Kaisar Jenderal Titus, atas perintah daripada Kaisar Vespasianus, gitu ya toh. Tahun 70 Masehi itu dihancurkan dan sampai sekarang tidak pernah dibangun kembali. Tempat di mana Bait Allah itu berdiri, itu sekarang berdiri adalah Dome of the Rock. Dome of the Rock itu adalah kubah batu atau kubah al-syakrah, gitu ya, dalam bahasa Arabnya seperti itu. Oke, sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.